Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khotimah, Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini kisah Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah menjalin ukhuwah. Nah, yang pertama, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi salah satu yang mengandung sejarah penting bagi umat Islam. Masjid ini dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, dan dari masjid inilah beliau mulai mengembangkan dakwah dan syiar Islam ke berbagai pelosok negeri. Masjid Nabawi yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, hingga kini masih menjadi makam Nabi Muhammad SAW dan para khalifah Islam terdahulu. Masjid Nabawi juga menjadi pusat peribadatan, kegiatan keagamaan di Madinah, dan sebagai salah satu destinasi yang biasa dikunjungi umat Islam saat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Sejarah awal dibangunnya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah SAW sejak pertama beliau menginjakkan kota Madinah, tepatnya di tempat unta tunggangan Nabi Muhammad SAW menghentikan perjalanannya. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan tempat penjemuran buah kurma milik dua anak yatim bersaudara, yakni Sahal dan Suhail bin Amr, yang kemudian dibeli oleh Rasulullah SAW. Awalnya masjid tersebut hanya berukuran sekitar 50 x 50 meter, dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Rasulullah membangun dengan tangannya sendiri, kemudian dibantu oleh para sahabat dan kaum muslimin lainnya. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal. Dibangun selama 12 hari. Fondasi masjid ini terbuat dari batu bata keras. Dindingnya terbuat dari batu bata yang terbuat dari tanah liat. Tiang masjid membangunkan batang pohon kurma. Atap masjid menggunakan daun-daun kurma. Dan sebagian atapnya dibiarkan terbuka dengan tiang penopang yang terbuat dari batang pohon kurma. Selama 9 tahun, masjid ini digunakan tanpa penerangan di malam hari. Hanya saja ketika waktu Isya dibuat sedikit penerangan dengan membakar jerami. Pada tahun 7 Hijriah, jumlah umat Islam semakin banyak dan masjid menjadi penuh. Nabi pun mengambil kebijakan memperluas Masjid Nabawi. Beliau tambahkan masing-masing 20 hasta 10 m untuk panjang dan lebar masjid. Utsman bin Affan adalah orang yang penanggung biaya pembebasan tanah untuk perluas masjid saat itu. Peristiwa ini terjadi sepulangnya beliau dari Perang Khaybar. Kemudian bagian-bagian bangunan Masjid Nabawi. Yang pertama, mimbar Nabi. Pada awalnya Rasulullah SAW berkhutbah di atas sebatang pohon kurma. Kemudian para sahabat menjadikan mimbar untuk beliau, dan sejak saat itu beliau selalu berkhutbah di atas mimbar. Yang kedua, Raudhah. Raudhah adalah sebuah tempat di Masjid Nabawi di Madinah yang terletak di antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW dan sering disebut sebagai Taman Syurga. Raudhah dianggap sebagai tempat yang istimewa, penuh dengan berkah dan mustajab untuk berdoa. Yang ketiga,
Sufah Masjid Nabawi. Rasulullah mengajak para sahabatnya membangun atap masjid sebagai pelindung bagi para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi. Mereka adalah orang-orang yang hijrah dari berbagai penjuru negeri menuju Madinah untuk memeluk Islam, akan tetapi mereka tidak memiliki kerabat di Madinah untuk tinggal di sana dan belum memiliki kemampuan finansial untuk membangun rumah sendiri. Mereka ini dikenal dengan Ashabul Suffah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjalin ukhuwah. Nabi Muhammad menjalin ukhuwah Islamiyah dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor di Madinah. Beliau juga menjalin hubungan baik dengan masyarakat Madinah, termasuk kelompok non-muslim, dengan memberikan kebebasan beragama dan menawarkan perjanjian untuk tidak saling menyerang. Nabi Muhammad juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin yang hijrah dari Mekah. Dan kaum Ansor, orang-orang yang tinggal di Madinah, mendukung hijrah persaudaraan itu bertujuan untuk membangun rasa persatuan saling membantu antara dua kelompok tersebut. Hubungan dengan masyarakat Madinah. Nabi Muhammad SAW juga menjalin hubungan baik dengan masyarakat secara luas, termasuk kelompok non-muslim seperti kaum Yahudi. Beliau memberikan kebebasan beragama dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Pentingnya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, sangat penting dalam Islam karena mencakup rasa cinta, persahabatan, dan saling membantu antar sesama muslim. Ini adalah dasar untuk membangun masyarakat dan harmonis dan saling mendukung. Baiklah, itu penjelasan dari saya tentang kisah Nabi Muhammad SAW mendirikan Masjid Nabawi dan menjalin ukhuwah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.